Saat itu, Laksmi memeluk Rishi sambil ketakutan. Dan Rishi berkata, "Saya di sini kan? Saya dengan Anda. Saya tidak melakukan apa-apa." Dan Laksmi berkata, "Dia berbohong." "Siapa yang berbohong?" "Laksmi." Dan Laksmi berkata, "Anda mencoba menganiaya saya." Virat berkata, "Semua orang melihat apa yang Anda lakukan." Dan Laksmi bilang, "Anda mencoba menganiaya saya." Dan Virat berkata, "Lihat kamu, lakukan satu hal. Tunjukkan padanya rekaman CCTV." Dan Virat berkata, "Mereka pindah ke kota untuk mendapatkan uang. Mereka menginginkan mobil besar, bungalow, semuanya. Mereka bahkan menawarkan diri." Dan Rishi bilang, "Hei, jika Anda mengucapkan sepatah kata pun, saya tidak akan mengampuni Anda, mundur." Dan Virat berkata, "Apakah Anda ingin melihat realitasnya? Lihat itu tepat di depan mata Anda." Dan rekaman CCTV-nya Laksmi memeluk Virat. Laksmi berkata, "Dia memanipulasi sesuatu, saya tidak melakukan itu. Maukah Anda meneruskannya?" Dia menghapus rekamannya. "Silahkan mainkan lagi." Dan Virat berkata, "Dia menaiki tangga dan jatuh menimpaku dengan sengaja. Apakah kamu tahu kenapa? Karena dia ingin merayuku." Rishi marah dan memukul Virat. Dan Rishi berkata, "Laksmi tidak sengaja jatuh. Anda membuatnya jatuh." Dan Rishi berkata, "Permisi perbesar video di kaki mereka." Dan terlihat kaki Virat sengaja mendorong tangga agar Laksmi jatuh. Dan Rishi berkata, ia mendorong tangga sehingga membuat Laksmi kehilangan keseimbangan. Dan Rishi berkata, "Anda mengatakan bahwa dia ingin menjadi kaya raya, bukan? Tapi dia tidak akan pernah membungkuk begitu rendah untuk itu. Anda bahkan tidak bisa menandinginya. Dan Anda menuduhnya." Dan Virat berkata, "Ada kesalahpahaman. Maaf, Pak." Dan Rishi berkata, "Anda harus membayar mahal untuk ini. Apakah kamu tahu siapa dia? Apakah Anda tahu siapa yang Anda tuduh? Dia adalah menantu dari Oberoi. Namanya Laksmi." Dan Virat berkata, "Artinya kamu, Rishi Oberoi." Dan Virat berkata, "Pak, ini bukan salahku." Dan Laksmi berkata, "Pak, dia berbohong." "Benar-benar. Meskipun terungkap Anda menuduh saya. Dan Anda melakukan hal yang menjijikkan di kuil. Saya tidak berpikir saya satu-satunya yang Anda coba untuk menganiaya." Dan pelayannya berkata, "Ya Pak, dia benar. Dia juga menganiaya saya dengan dalih memberi saya pekerjaan. Saya tidak memiliki keberanian untuk mengekspos dia seperti Laksmi." Dan Virat berkata, "Laksmi, tolong maafkan aku." Dan Rishi menyuruh inspektur menangkap Virat. Kemudian inspektur menangkap Virat dan membawa ke kantor polisi. Rishi dan Laksmi bergegas pulang. Dan Laksmi bilang makasih kepada Rishi. Saat sudah di lantai dasar, Laksmi dan Rishi masih bertatapan. Dan orang yang menunggu bilang, "Permisi, ini lantai dasar." Laksmi dan Rishi berjalan keluar. Saat mau pulang, Laksmi melihat kertas jatuh dari tas Rishi dan Rishi tidak tahu. Saat Laksmi mengambil dan mau memberitahu Rishi, Rishi udah pergi menaiki mobilnya. Dan saat Rishi tiba di rumah, Rishi mendapatkan telepon dari Malaysia. Rishi mengangkat telepon dari Malaysia dan bilang, "Maaf, aku tidak bisa menelponmu. Tolong jangan marah." Malaysia berkata, "Mengapa saya marah? Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, benar." Rishi tetap diam dan Malaysia berkata, "Rishi, bagaimana kabarmu sekarang?" Dan Malaysia berkata, "Jika mungkin bisakah kita bertemu? Mari kita bertemu besok siang." Malaysia berkata, "Dia pasti sibuk." Jika video ini bagus dan menarik, jangan lupa like, komen, unsubscribe ya guys, bantu dukungannya ya guys.